bersama-sama ya. Jadi apakah sudah maksimal? Tentu ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Masih banyak PR-PR lainnya, tapi setidak-tidaknya apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama DPR RI periode 2019-2024 suatu hal yang cukup impresif bagi saya. Nah, kalau tadi kan Pak Willy juga sudah menyampaikan ya, Pak Willy juga bertugas di Komisi 11 Pak ya, dan juga Wakil Ketua Balek. Nah, ini kalau untuk Pak Ahmad Doli sendiri, tadi kan Pak Willy sudah menyampaikan bagaimana pandangan dari beliau terkait kinerja selama 5 tahun pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau Bapak Ahmad Doli sendiri menilai Pak, karena Bapak kan sebagai Ketua Komisi 2 ini kan pasti juga sering bersinggungan dengan pemerintah nih Pak. Melihat bagaimana Pak kinerja selama 5 tahun, apa yang kira-kira ada perlu diteruskankah di periode selanjutnya atau mungkin ada yang perlu dievaluasi Bapak? Iya, yang menarik adalah pertama bahwa ini adalah pidato terakhirnya Pak Jokowi sebagai presiden selama 2 periode. Jadi artinya pidato itu nanti akan membicarakan bukan hanya sekedar evaluasi kinerja 1 tahun belakangan, ya, tetapi ada catatan-catatan besar tentang apa yang sudah diletakkan ya, pembangunan ini selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, yang kedua adalah bahwa pidato ini adalah pada tahun ke-26 kita memasuki masa era reformasi gitu. Jadi kalau kita bicara tentang paradigma pembangunan secara makro itu ada ukuran 25 tahun pertama, 25 tahun kedua gitu ya. Nah, ini kita sedang memasuki 25 tahun kedua setelah era reformasi. Nah, jadi ini nanti juga akan tercermin kira-kira ke depan itu apa yang harus dilanjutkan, visi apa yang harus kemudian dijalankan, apalagi memang yang terpilih adalah Pak Prabowo dan Pak Gibran yang memang kampanyenya kemarin atau tagline-nya adalah keberlanjutan gitu. Jadi nanti akan kelihatan format atau bentuk dari tongkat estafet itu seperti apa, terutama dalam nota keuangan dan program-program yang disampaikan. Nah, kalau kita lihat selama ini dari perspektif Komisi 2, kami tentu merasa kerjasama yang dilakukan setidaknya periode ini dengan pemerintah sangat baik, sangat produktif ya. Karena Komisi 2 itu kan adalah komisi yang bidangi masalah politik dan pemerintahan dalam negeri. Banyak hal-hal yang fenomenal yang dihasilkan kerjasama antara Komisi 2 dengan pemerintah ya. Tadi disebutkan oleh Bung Willy misalnya soal pembangunan ibu kota negara yang ini adalah simbol dari percepatan pembangunan Indonesia sekaligus pemerataan ya. Kita memindahkan ibu kota yang tadinya agak berat ke barat, sekarang sudah berada di tengah yang bisa diakses sama jaraknya di antara semua wilayah Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, Papua. Kita selama ini juga melihat sering ada disparitas, ketimpangan pembangunan antara Barat Timur, Jawa luar Jawa gitu. Nah, IKN dan pemekaran Papua itu juga menjadi simbol bahwa memang pembangunan ini tidak boleh ada yang tidak berimbang. Nah, Papua itu di zaman Pak Jokowi dan kemudian kerjasama dengan teman-teman di Komisi 2, sekarang sudah tanah Papua itu sudah punya 6 provinsi. Jadi sudah ada sentra-sentra pemerintahan baru yang insya Allah itu menjadi sentra pengembangan ekonomi dan pelayanan publik yang tadinya mungkin jaraknya jauh dan segala macam gitu. Jadi itu hal-hal yang mendasar. Banyak lagi ya catatan lain, misalnya soal pemilu ya. Pemilu kita sudah berhasil melaksanakan pemilu serentak atau dalam periodenya Pak Jokowi sudah 2 kali. Terlepas ada dinamika pro kontra, saya kira kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini bangsa besar yang bisa melewati ya proses pengalihan kepemimpinan, memilih wakil-wakil rakyat secara serentak melibatkan 200 jutaan orang gitu ya, dan cukup berhasil gitu. Nah, ini juga, dan kemudian dilanjutkan dengan pilkada. Jadi ada 4 kali pilkada di dalam periodenya Pak Jokowi ini yang itu juga bisa berhasil kita laksanakan.
dan kemudian menghasilkan kepala-kepala daerah yang juga membantu percepatan pembangunan daerah menjadi bagian percepatan pembangunan nasional. Baik, Itu saya Pak. kira catatannya. Kalau misalnya melihat nih Pak, kan tadi Bapak sebut bahwa pemerataan pembangunan nih karena sudah pindah ke tengah ya. Nah ini kalau misalnya melihat kondisi seperti ini, hal penting apa sih yang seharusnya diperhatikan agar pembangunan ini tuh tepat guna? Jangan sampai kita salah gitu. Iya, saya kira memang ini sesuatu yang baru buat Indonesia. Dan seperti yang disampaikan oleh Bung Willy, sebetulnya ini cita-cita atau visi hampir seluruh presiden Indonesia. Ya, dulu Pak Karno mengatakan satu saat memang kita harus memindahkan ibu kota ini ke Kalimantan. Pak Soeharto juga punya pandangan yang sama bahwa Jakarta ini mungkin harus sudah difikirkan tidak kuat lagi bebannya menanggung dia sebagai ibu kota. Makanya waktu itu ada rencana mau dipindahin ke Sentul. Ke dekat Cianjur itu Jonggol, Pak. Jonggol. Nah, Pak SBY juga sudah pernah terpikir, kalau kita lihat catatan sejarahnya, beliau juga mempersiapkan itu ke Sentul. Nah, zaman Pak Jokowi inilah ya, Pak Jokowi berani kemudian mampu mengeksekusi ya visi-visi besar yang pernah disampaikan oleh beberapa presiden kita itu secara konkret. Nah, memang tidak bisa ya pindah ibu kota itu tidak seperti membalikkan tangan. Kita nggak bisa membayangkan bahwa tiba-tiba ada jalan Tamrin di sana atau jalan Sudirman. Butuh proses, Pak. Toh Ya. di dalam undang-undang itu juga ini proyek 23 tahun ya. Jadi nanti akan mulai settle ya. Jadi bukan settle, akan mulai settle itu di 2045. Nah, jadi oleh karena itu sampai ke 2045 ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita bereskan, dan itu menurut saya penting karena tadi pemindahan ibu kota itu adalah simbol dari kita mempercepat pembangunan, dan pembangunan itu merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan Oke. upaya untuk mempercepat pembangunan dan juga memeratakan pembangunan, Pak ya. Nah, ini kalau kita sedikit bertanya, tadi kan kita sudah bertanya ke Pak Willy dan juga Pak Ahmad Doli. Ini kalau dari Mbak Shirley ini Pak, selaku influencer yang anak muda nih ngelihatnya, Yang mengamati ya. bagaimana tadi kan Bapak Ahmad Doli dan juga Pak Willy juga sudah mengapresiasi lah legasi yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Kalau dari Mbak Shirley sendiri, penilaiannya seperti apa sih pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir? Ya, menarik sekali. Saya langsung masuk bahwa pada akhirnya segala hal positif akan sama-sama kita apresiasi. Tapi ketika masih ada yang perlu kita perbaiki, maka kita semua pun akan berupaya menjadi bagian dari itu. Nah, terkait tadi yang disampaikan, maka sebetulnya evaluasi itu ada baiknya memang dilakukan berdasarkan janji-janji yang disampaikan di awal. 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya. Rasa-rasanya itu akan jauh lebih fair. Dan ada satu kalimat menarik dari Abangda kita, bahwa pemerataan pembangunan. Maka saya sedikit masuk bahwa ada sisi lain, yaitu pendidikan dan kesehatan yang perlu sama-sama kita tilik. Pemerataan pendidikan, pemerataan kesehatan ini menjadi bagian dari pembangunan manusia Indonesia yang itu penting ketika bicara 2045 nanti. Ketika bicara tentang pemerataan dua hal ini, maka mari sama-sama kita lihat dua kasus yang menjadi tipping iceberg beberapa waktu yang lalu. Bahwa ada satu driver ojek online di salah satu wilayah Indonesia harus meninggal. Dengan sedih hati kita menyampaikan karena kelaparan. Artinya pembangunan ini adalah satu hal yang baik dan sangat kita dukung tentu. Tapi mari sama-sama kita lihat bahwa ada PR lain yang ini menjadi tanggung jawab kita semua, bahkan negara harus ambil bagian di situ. Belum lagi masalah pendidikan, masih ada anak-anak kita, anak SD yang harus bergelantungan untuk ke sekolahnya. Ini kan juga infrastruktur. Artinya infrastruktur pendidikan ini menjadi penting ketika melihat pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas menuju 2045 nanti. Mungkin begitu. Ya, ini tadi kan sudah dijelaskan nih barusan. Ini sepertinya ada sedikit curhatan juga nih perwakilan dari anak-anak Curhat. muda dari itu, Pak. Betul, nah, curhat untuk ini, Pak Pak. Willy sendiri, bagaimana Pak? Mungkin tanggapan tadi Pak. Ini kan ternyata infrastruktur juga masih belum merata nih Pak. Masih banyak anak-anak yang sekolah tadi bergelantungan lah, apa segala macam. Nah, tanggapan Bapak sendiri nih Pak, selama menjadi anggota Dewan ini, kira-kira permasalahan itu di mana sih Pak? Tadi seperti disampaikan tadi oleh Mbak Shirley. Iya, tentu apa yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi sebagai, kita kenal Bung Karno sebagai founding fathers, kita kenal Pak Harto sebagai bapak pembangunan.
Kita kenal Pak Habibie sebagai bapak Science and Technology. Tapi Pak Jokowi dengan terobosan-terobosan dan apa yang menjadi komitmen beliau membangun infrastruktur, ini satu hal yang menjadikan beliau memiliki benchmarking tersendiri. Ada masalah, ada yang kurang. Indonesia ini begitu kompleks. Indonesia ini the biggest archipelago state in the world. Negara kepulauan terbesar di dunia. Tentu itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang menjadi poin bagi saya sebagai politisi, sebagai anak negeri, satu hal, kita berhenti menebar politik kebencian. Kita harus belajar kenapa Cina bisa menjadi negara besar dengan sekian kompleksitasnya. Tidak ada kebencian dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak ada. Kita lihat bagaimana konflik antara Kuomintang dengan PKC. Tapi foto Sun Yat-sen dari lapangan merah itu tidak pernah digeser seinci pun. Kita ingat bagaimana konflik transisi dari Mao Zedong ke generasi berikutnya. Tapi tidak ada kebencian. Ada full komitmen, political will untuk kemudian kita berdiri bersama di atas kepentingan negara. Cina yang raya, Indonesia yang raya. Itu full komitmen itu yang sudah-sudah. Oke, kita mulai bahwasanya apa sih yang nggak ada kekurangan, apa sih yang nggak ada catatan. Semua itu kita dengar bukan untuk kemudian saling menghujat, saling mendiskreditkan, tidak. Tapi itu bagian dari proses membangun satu hal yang sebagai piranti untuk mengingatkan kita. Oke, kemarin kekurangannya di sinilah. Oke, besok di sini. Tapi tidak kemudian melakukan sebuah kebijakan, langkah yang kemudian menggal, memutus, oh ini bukan bagian dari trajektori saya, ini bukan kemudian bagian dari komitmen saya, tidak di sana. Tadi apalagi yang dibilang oleh Bung Doli, ini kan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dalam trajektori keberlanjutan. Saya pikir keberlanjutan itu bukan hanya masalah pemerintahan, tapi cita-cita besar Republik ini. Di sana komitmen kita bersama. Kita berkontestasi itu menjadi sebuah hukum besi di dalam berdemokrasi. Itu sunatullah gitulah ya. Itu Berlanjutan berarti Pak ya? Ya, demokrasi itu membutuhkan kontestasi, demokrasi itu membutuhkan pemilu, demokrasi itu adalah sebuah proses merayakan perbedaan. Tapi di dalam kerangka berpolitik, bernegara, berrepublik, kita harus sama-sama memiliki fully komitmen untuk kemudian melanjutkan apa yang kemudian sudah diletakkan ini. Kalau enggak ada joke tentang kepiting Indonesia itu, baru naik ditarik lagi ke bawah. Kita sudahi ini, kita dekonstruksi ini. Kita bisa bercancut taliwondo, kita adalah bangsa yang bisa bergotong royong. Apapun itu perbedaan, ayo, the future is Asia. The future is Asia. Kebangkitan Korea, Jepang, Cina, India, Pakistan. Dan epicentrum hari ini saya optimis Indonesia harus menjadi epicentrum baru untuk peradaban dunia. Baik, ini sebetulnya kita masih banyak banget pertanyaan nih. Cuman kan Pak Doli dan juga Pak Willy harus bersiap-siap nih untuk kembali ke ruang sidang paripurna. Tapi sebelum naik ke ruang sidang paripurna, saya sedikit ada pertanyaan untuk Pak Ahmad Doli nih Pak. Ini kan Presiden Joko Widodo sebentar lagi nih akan menyampaikan pidato kenegaraannya. Kira-kira Pak, gambaran Bapak apa sih Pak poin-poin yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Mungkin ada bocoran sedikit Pak buat pemirsa. Ya, kalau nggak mungkin berdasarkan dari rapat-rapat. Tapi gini, saya tadi menarik ya apa yang disampaikan Dek ini bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Kalau kita bicara tentang urutan negara demokrasi, kita negara demokrasi terbesar keempat atau kelima di dunia. Secara penduduk juga begitu. Tentu dalam menjalankan sebuah pemerintahan banyak juga memang hal-hal yang prestasi-prestasi yang harus dicatat gitu. Tapi juga sejalan dengan itu banyak juga PR-PR yang juga kita harus selesaikan gitu ya. Jadi ya kalau bahasanya tidak ada gadi yang tak sempurna ya. Kita punya
catatan prestasi, kita punya achievement, tapi juga pasti punya problem yang harus juga terus kan kita selesaikan, ya. Jadi jangan ketika kita mengatakan catatan-catatan baik, prestasi-prestasi yang juga kan, itu kita mengabaikan ada hal-hal lain yang sebetulnya juga harus kita selesaikan gitu ya. Tadi banyak diceritakan oleh adik kita ini gitu. Nah itu yang paling penting. Yang paling penting itu adalah kita tahu dan bisa memetakan masalah sehingga kita bisa cari solusinya ke depan harus kita buat apa. Nah saya kira itu juga yang tergambar di dalam pidatonya Pak Jokowi, ya. Pasti mungkin akan ada catatan-catatan yang harus diselesaikan, ya, di masa-masa pemerintahan yang akan datang, terutama pada Pak Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang baru Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu. Saya kira itu nanti akan tercermin. Jadi selain catatan prestasi, hal-hal fundamental yang sudah diletakkan, tapi kemudian ke depan masih ada PR-PR besar yang juga harus diselesaikan sebagai sebuah bangsa yang tentu kita menginginkan percepatan pembangunan itu semakin kelihatan dan di masa-masa yang datang kita menjadi negara yang betul kita inginkan menjadi negara maju seimbang dengan negara-negara yang lain. Sebagai penutup saya ingin tegaskan, dari gedung ini ada sebuah pesan Jawa klasik, mikul dhuwur mendem jero. Apapun yang sudah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita harus tetap kita apresiasi, dan apa yang menjadi kekurangan dia Juga tetap harus kita evaluasi nantinya Pak ya. Dan tentunya kita berharap nanti di pemerintahan selanjutnya apapun yang sudah diraih oleh selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo nantinya akan dilanjutkan yang baik-baik ya Anggun ya. Betul, dan sepertinya memang Bapak ingin segera masuk ke ruang sidang. Oke. Diperbolehkan Bapak, terima kasih Kami atas ucapkan waktunya. terima kasih banyak Bapak sudah mampir bersama kami. Selamat bertugas kembali Bapak. Selamat bertugas Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Bapak. Ya kita masih akan terus nih menemani pemirsa untuk bisa menantikan jalannya sidang tahunan Benar. MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD RI. Ini kita masih ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang juga akan menemani kita sampai akhir acara nih kayaknya nih Anggun nih. Iya, jadi tapi Hah? sebelumnya mumpung kita sedang melihat keadaan di dalam gedung, ini Ya. ada sedikit informasi bahwa paduan suara Yap. yang akan mengisi pada hari ini itu datang dari Unhir. Dari Universitas Pertahanan Unhad. ya? Universitas Maksud saya Pertahanan. koreksi Unhad, Oke. Universitas Pertahanan. Lalu ada Simpondi Praditya Waratama. Ya ini kita Dan- kalau lihat di layar kaca nih Anggun, sekarang anggota DPR RI dan juga anggota MPR serta anggota DPD RI ini sudah mulai menghadiri dan juga masuk ke ruang rapat paripurna. Ini kalau kita lihat di sini sudah mulai penuh ya. Dan kita lihat ini Ibu Dan- Presiden dan juga Ibu Wakil Presiden sudah menuju lift elevator. untuk langsung naik ke ruang sidang paripurna Gedung Nusantara. Ini kita sama-sama menantikan ini kapan Presiden dan juga Wakil Presiden serta pimpinan parlemen akan menyusul memasuki ruang paripurna. Tadi juga kita lihat di layar kaca Anggun masih udah banyak banget ya menteri yang juga sudah hadir. Tadi sudah ada Pak Betul. Luhut, ada Iya. Pak Prabowo. Dan juga ada dubes-dubes yang sudah datang tadi. Di antaranya itu Dubes-dubes. ada dari Turki, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Yap. Scotland, dan juga ada beberapa presiden terdahulu dan wapres sudah datang juga. Ada Presiden juga dan juga dari wapres yang terdahulu Kapolri ya. dan menteri sudah berdatangan. Ya ini kita sambil menunggu karena memang sepertinya masih belum ada tanda-tanda akan menuju ke ruang rapat ya Pak Presiden dan juga Pak Wakil Presiden. Dan kita lihat nih di layar kaca ini kalau boleh sedikit ditayangkan nih Ibu Presiden dan juga Ibu Wakil Presiden sudah mulai akan memasuki ruang rapat paripurna. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja deh ya. Ini dengan narasumber yang masih setia menemani kita nih Anggun, Mbak Alia dan juga Mbak Shirley. Ini tadi ada pertanyaan sebetulnya tadi pengen banget ditanyain di depan bapak-bapak anggota, tapi karena memang beliau juga memang harus sudah menuju ruang rapat, jadi agak sedikit tertunda nih pertanyaannya. Nah, Untuk Kak tentunya Arya, kan kalau ini kan kalau kita melihat ya bagaimana kondisi selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ya, ini kita juga melihat pastinya banyak hambatan-hambatan yang dilalui oleh
kementerian-kementerian, DPR dan juga seluruh lembaga-lembaga pendukung pemerintahan tentunya. Ini kalau dari Kemenpora sendiri, selama Mbak menjabat sebagai staf sus, ada nggak sih pengalaman-pengalaman atau mungkin pembahasan-pembahasan apa di DPR RI ini yang agak sedikit berkesan buat Mbak? Jadi kebetulan selama menjabat sebagai staf khusus, kebetulan saya sudah di Kemenpora dari awal-awal Bapak Zainuddin Amali menjabat sebagai Menpora dan habis itu dilanjut oleh Mas Dito Aryo Tejo. Jadi sudah mengalami 2 tipe Menpora dalam satu periode yang sama dan hampir setiap ada RDP atau rapat kerja dengan Komisi 10 ya mitra kita itu saya hadir kadang fisik maupun virtual selama masa pandemi kemarin. Pembahasannya kedua menteri ini memiliki ya perbedaan karena usia dan pengalaman, tetapi dua-duanya tuh to the point aja. Jadi nggak usah rapat panjang kali lebar, tetapi singkat, padat, efektif, efisien. Yang mau disampaikan dan to the point aja gitu. Jadi nggak menghabiskan waktu, tetapi yang penting efektif, efisien. Nggak bertele-tele, efektif Iya. dan efisien ya Mbak ya? Iya benar. Nah kita kalau sebentar Mbak ya, kalau kita lanjutkan lagi nih melihat ketayangan kita nih untuk pemirsa saat ini masih menantikan jalannya sidang tahunan dan kita lihat sudah banyak juga tamu-tamu dari duta besar negara-negara sahabat yang juga sudah hadir. Petinggi. Dan memang kalau kita lihat waktunya hari ini adalah hari Jumat ya Anggun, ini waktunya agak sedikit mepet. Kayaknya mungkin nanti Bapak Presiden agak lebih cepat mungkin ngomongnya. Betul, dan sebagai informasi juga, nanti Presiden Joko Widodo beserta wakil itu akan meninggalkan area parlemen dahulu untuk melaksanakan sholat Jumat. Baru nanti akan kembali untuk sidang bersama dengan MPR, DPR RI dan juga DPD RI. Ini kalau Anggun boleh tanya ya tadi ya. Tanya-tanya kali, kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya. Ke Mbak Shirley. Mbak Shirley, ini kan kita melihat bahwa di sini generasi emas ini sepertinya sudah di depan mata. Tapi dari segi SDM ya, apakah sebetulnya sudah mumpuni, sudah bisa menjawab tantangan untuk si generasi emas nanti? Kalau saya optimis. Optimis ya? Optimis, karena generasi sekarang itu kritis banget ya nggak Mbak? Kritis dengan informasi yang begitu cepat, kritis, mungkin memang ada hal-hal yang harus kita tambahkan yang tadi Mbak Alia sampaikan dan saya sepakat semua dengan poinnya. Tapi terlepas dari itu, ketika kita bicara di Indonesia, maka nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, ketimuran Indonesia ini harus menjadi salah satu benteng. Karena kalau enggak, budaya dari manapun otomatis akan masuk dan kita jadi lebih bangga. Seolah-olah kita menjadi lebih bangga dengan budaya luar daripada budaya kita sendiri. Tapi kalau ditanya mumpuni apa enggak, saya pribadi optimis. Dan 2045 saya pikir harus dimulai dari mindset yang optimis dari anak muda. Karena kalau enggak, ya dari mindsetnya aja kita udah kalah. Ada istilah begini, kemenangan pertama seorang anak manusia itu dilihat dari leher ke atas. Kalau dari cara berpikirnya aja kita udah inferior, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya berat deh. Ada yang viral sekarang Indonesia cemas misalnya. Kalau dari cara berpikirnya aja kita sudah tidak yakin, bagaimana kita bisa menempuh 21 tahun ini menjadi Indonesia emas? Begitu ya Mbak Alia ya? Jadi kalau ditanya mumpuni, saya pribadi optimis, tentu dengan Harus beberapa pede PR. ya, harus pede. Tentu dengan beberapa PR, yang kalau ditanya mulainya dari mana, maka kita fokus pada kapasitas kita masing-masing. Sebagai anak muda, mari kita melayakkan diri, mari kita berproses. Memang kita generasi yang lahir di tengah semua proses yang instan. Mau dapat informasi cepat, mau pesan sesuatu cepat, tinggal klik, bayar, dan langsung dapat. Tapi ketahanan dari anak-anak mudanya sendiri nih dalam sebagai Mental. pelaku sosial media, Ya. apakah dia memumpuni, kuat gitu loh? Karena kan berbagai terpaan. Sebentar Anggun. Oh baik, Ini sudah kalau ada. kita lihat ke layar kaca nih, mohon maaf nih kita memotong pembicaraannya, tapi kita lihat di layar kaca sepertinya acara akan segera dimulai beberapa saat lagi. Karena kita lihat Presiden dan juga Wakil Presiden beserta didampingi oleh pimpinan parlemen, ada pimpinan dari Ketua DPR, Ketua DPD dan juga Ketua MPR RI sedang berjalan menuju ruang sidang paripurna. Ini menandakan sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD RI akan segera dimulai. Dan tentunya kita masih ini bertanya-tanya ya, kira-kira ini Presiden Joko Widodo selain menunjukkan atau melaporkan apa yang telah beliau kerjakan selama 10 tahun nih di masa pemimpinannya, 2 periode, kira-kira
apakah nanti akan ada terselip pesan-pesan untuk pemerintahan selanjutnya? Kira-kira Betul. apa nih yang akan diselipkan oleh Presiden Joko Widodo Apakah untuk akan keberlanjutan nih? Karena kan akan apa ada yang- wejangan titipan ya Yes. untuk presiden wakil presiden terpilih selanjutnya. Karena kita pesan-pesan dari mengetahui senior juga- lah itu istilahnya Iya, kalau sekolah lah ya. Karena kalau kita melihat dari seluruh program ya ini memang Yap. sepertinya harus segera terus dilanjutkan. Jangan sampai putus di tengah jalan seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara itu kan harus terus berlanjut. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Willy tadi, jangan sampai ganti pemimpin, ganti lagi aturannya, potong lagi aturannya. Itu kapan kita mau maju? Ya. Ibaratnya kita kayak manjat kepiting tadi yang dibilang, baru naik sedikit jatuh lagi. Turun baru naik lagi. sedikit, lalu kita nggak sampai Ya gitu itu karena tujuannya. terlalu terus menerus perubahan kebijakan yang akhirnya menghambat pembangunan. Ini kita harap tetap yang sudah sedang dibangun tetap dilanjutkan dan terus memberi terobosan baru ya kepemimpinan yang baru. Betul, kepemimpinan yang baru tentunya harapan Indonesia baru, tapi tetap goals besarnya adalah Indonesia Emas 2045 yang tadi Mbak Shirley dan juga Mbak Alia nih optimis bahwa Indonesia Sangat optimis. 2045 bisa menjadi Indonesia Emas. Bukan Indonesia cemas ya. Harus. Karena kalau kita udah berpikirnya inferior, wah udah sulit nih. Nanti kita malah itu menjadi pola pikir yang akhirnya terpatri dalam otak anak-anak muda kita. Jadi dimulai dari kepercayaan diri, Mas. Ya. Betul, dari kepercayaan dalam diri sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Dan pemirsa kita saksikan saat ini pimpinan DPR dan juga beserta Presiden juga Wakil Presiden telah masuki ruang sidang paripurna. Ini menandakan rapat atau sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD RI akan segera dimulai pada hari ini. Kami atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Saudara-saudara sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Dan semoga kita yang ditinggalkan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan. Mengheningkan Cipta dimulai.
Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Yang kita banggakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahfud Mataliti. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH.MH. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo SH.MH. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Profesor Amzulian Rifai SH.PhD. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang saya muliakan. Para pimpinan lembaga-lembaga negara dan yang teristimewa. Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024. Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Para Ketua Umum Partai Politik, PLT Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita. Boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada enggak? Yang saya hormati dan kita banggakan, Ketua Umum Partai Gerindra, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Kandidat Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Saiku. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, SEMM. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Haji Muhammad Mardiono. Para anggota MPR, DPR, dan DPD yang kami muliakan,
Yang mulia para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 528 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2024 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2024 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Besok tanggal 17 Agustus 2024 kita akan merayakan sebuah momentum kesejaraan yang maha penting, yaitu ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sebagai umat beragama, marilah kita songsong dan maknai hari yang sangat penting itu dengan berdoa dan mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa kita. Kita meyakini bahwa kemerdekaan yang kita nikmati, selain dari perjuangan kemerdekaan, adalah atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dirgahayu negara tercinta Republik Indonesia. Merdeka! 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 Bunga kenanga kuncup terbuka, burung berkicau di atas batu. Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Mari wujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Buah durian dari Medan, makan di bawah pohon beringin di pinggir jalan. Selamat datang para tamu undangan dalam sidang tahunan. Saudara-saudara sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Momentum peringatan ulang tahun kemerdekaan adalah wahana introspeksi dan mawas diri untuk meninjau kembali makna kemerdekaan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Apakah dalam usaha menuju cita-cita bangsa itu kita telah bergerak maju signifikan atau justru mundur ke belakang? Cita-cita bangsa Indonesia sudah jelas sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan-landasannya pun telah kita tetapkan bersama. Pancasila sebagai landasan ideologis, landasan moralitas dan landasan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila seperti puisi yang menari lembut dalam setiap kata dan kalimatnya, merupakan pernyataan cinta yang tulus dan murni dari para pendiri bangsa untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia bukan hanya sekedar 5 butir prinsip, tetapi merupakan sebuah komitmen yang mendalam, sebuah ikrar suci untuk menjaga dan merawat keberagaman serta persatuan kita.
sebagai landasan hukum dasar, sebagai norma dasar tata kehidupan negara dan masyarakat, kita memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebuah dokumen yang bukan hanya menjadi landasan konstitusional bangsa, tetapi juga merupakan wujud nyata dan cita-cita para pendiri bangsa kita. Setiap pasal dan ayat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita bisa merasakan getaran hati dan jiwa yang mendalam. Setiap kata adalah ungkapan kasih sayang dan dedikasi yang tulus dari para pendiri bangsa untuk merajut harapan bangsa yang lebih baik. Landasan-landasan ini sangat penting bagi setiap bangsa. Oleh karena landasan-landasan itu merupakan kebulatan pandangan hidup sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan dalam mencapai tujuan bernegara. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar, melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Cita-cita besar tersebut memerlukan komitmen kita bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan 2 strategis prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri dan pengembangan sumber daya manusia. Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru. Untuk itu, majelis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar. Sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno, bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam kebudayaan. Secara estafet, visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka BSC, selain ucapan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, kami juga mengharapkan kesinambungan pembangunan nasional. Momentum tersebut perlu kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan, karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar. Dari Kertanegara ke Istana, melalui perjuangan yang tiada tara, semoga visi misi Prabowo Gibran terlaksana untuk Indonesia Emas 2045. Pergi ke Solo makan soto, pulangnya ke Senayan. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79, tentunya tantangan ke depan semakin banyak dan perlu kita sikapi bersama. Untuk itu, keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku, sekali lagi, perilaku penyelenggara negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum maupun keamanan dan sosial budaya. Masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan, pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya dapat kita rasakan atau dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Sayup-sayup masih kita mendengarkan aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan.
Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas. Rakyat kita mengharapkan agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, di mana setiap individu, kelompok dan golongan mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia akan membutuhkan daya dukung bahkan pangan yang besar. Pada saat bersamaan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi beragam tekanan. Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim. Untuk menghindari resiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan yang acap kali mengandalkan import bahan-bahan pangan dari luar negeri. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini. Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan hingga pemerintahan berkembang semakin cepat dalam 1 dekade terakhir. Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital terutama di Indonesia bagian timur. Ketahanan keamanan cyber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan cyber, termasuk peraturan hukumnya. Indonesia menurut National Cyber Security Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan cyber. Kita juga telah sama-sama mengetahui dunia telah memasuki era Internet of Military Things atau Internet of Battlefield, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk itu sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan Matra keempat Tentara Nasional Indonesia dengan menghadirkan Angkatan Cyber. Kehadiran untuk memperkuat 3 matra yang sudah ada, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ini penting, mengingat posisi geopolitik Indonesia masih sangat rawan, lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defense Arrangement bersama Selandia Baru dan Britania Raya. Dan si lain juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika. Di bidang energi, Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru terbarukan. Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi sangat besar dan tidak akan tuntas hanya dalam 3 sampai 5 tahun. Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat. Nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil terbesar nomor 1, penghasil nikel terbesar nomor 1 di dunia. Di usia yang 79, Indonesia juga menyambut babak baru dalam membangun Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi simbol harapan dan tekad kita bersama untuk masa depan. IKN bukan sekedar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu untuk kita tulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan,
dan cinta yang tidak berkesudahan. Kita tidak mewariskan sebuah kota, tetapi kita mewariskan harapan dan cita-cita. Kita mewariskan sebuah tempat di mana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar. Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi. Marilah kita jaga dan rawat warisan ini, agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN, mereka tidak hanya melihat kota yang megah, tapi juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang. Berpindah alamat ke hutan belantara, menapak langkah membangun asa. IKN jadi ibu kota negara, semangat baru untuk Indonesia Raya. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Di tengah-tengah kemajuan dan perubahan zaman yang begitu cepat, marilah kita sejenak berkontemplasi, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keseluruhan sebuah bangsa yang besar. Marilah kita memulai dengan mengamati nilai-nilai dasar yang menyatukan kita sebagai bangsa. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah cermin dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi bintang penuntun arah dan perjalanan bangsa. Pancasila adalah panduan moral dan etika yang harus kita hayati dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap denyut jantung bangsa ini, begitu indahnya bila Pancasila tidak sekedar menjadi dokumen sejarah, tetapi sebagai sebuah jiwa yang wajib kita praktikkan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Setiap sila adalah cermin dari keindahan dan kemuliaan hati dan perbuatan kita. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk mencintai dan menghormati prinsip ketuhanan yang bersifat universal dengan mengamalkan keluhuran ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada sesama, rasa empati dan menghargai perbedaan sebagai hiasan yang memperkaya kebersamaan. Persatuan Indonesia bagaikan sebuah simfoni indah yang menyatukan melodi-melodi berbeda dari Nusantara kita. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan dalam persatuan. Kita menemukan cinta yang tiada tara. Mari kita jaga persatuan ini dengan sepenuh hati. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita bahwa setiap kebijakan terdapat kebajikan. Mari kita tanamkan dalam hati dan laksanakan dalam perbuatan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang dipimpin oleh rasa dan sikap hikmat dalam kebijaksanaan, agar setiap langkah kebijakan negara kita senantiasa membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang berikutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah peneguhan kepada keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti arus sungai yang membawa kehidupan bagi setiap lembah yang dilaluinya. Mari kita pastikan setiap individu, kelompok, dan golongan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang. Dengan penuh semangat dan keikhlasan, marilah kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan, kata, keputusan, serta kebijakan kita. Biarlah Pancasila tetap menjadi cahaya yang membimbing kita dalam gelapnya ketidakpastian, menjadi pelabuhan menenangkan di tengah badai perubahan, dan menjadi lambang cinta yang abadi bagi bangsa kita. Ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan diri kita semua akan tanggung jawab kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan kita. Tidak ada yang lebih penting dari kesadaran bahwa setiap tindakan dan keputusan
memiliki dampak terhadap masa depan bangsa. Sekali lagi, memiliki dampak terhadap masa depan bangsa. Dengan tekad dan semangat kembali kepada Pancasila sebagai jati diri bangsa itulah, mari kita melangkah ke muka menyongsong masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bersatu serta berkeadilan. Saudara-saudara sidang majelis Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Dalam sejarah perjalanan bangsa, MPR telah menjadi pilar utama yang mengarahkan kebijakan negara dan membuktikan bahwa setiap langkah kebangsaan dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Konstitusi adalah peta jalan bangsa, sebuah dokumen hidup yang menjadi pegangan dari setiap aspek kehidupan bernegara. Tugas utama MPR adalah menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tetap relevan dengan dinamika zaman. Sebagai rumah kebangsaan, pengamal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat, MPR menjadi representasi kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah. Di tengah dinamika zaman, peran MPR menjadi sangat krusial. MPR adalah lembaga yang menjaga harmoni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR adalah forum permusyawaratan yang menyatukan suara rakyat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Asistensi MPR menjadi ruang aktualisasi sekaligus untuk memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum terakomodir dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional. Jalinan konstitusional tersebut memerlukan sebuah haluan negara untuk memastikan bahwa visi berbangsa dan bernegara tetap terarah dan konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jalinan antara Pancasila yang berisi nilai-nilai falsafah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung hukum dasar tertulis dan haluan negara adalah jantung dari praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Haluan negara merupakan guidance principle untuk menjalankan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah Indonesia yang berkelanjutan. Ide dasar menghadirkan kembali haluan negara merupakan wujud kepedulian MPR dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur pada tahun 2045. Mari kita semua dengan penuh kesadaran dan komitmen menjaga dan merawat jalinan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan haluan negara. Marilah kita biarkan cahaya Pancasila menerangi jalan kita. Nadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi keseimbangan. Dan haluan negara adalah jembatan menuju masa depan untuk menggenggam erat cita-cita luhur yang telah ditetapkan dan menjadikannya sebagai api yang terus membakar semangat kita. Setiap kebijakan, setiap program yang kita jalankan adalah cermin dari tekad kita untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, serta mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan yang merata. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan pada forum yang mulia ini bahwa MPR telah menyusun rancangan pokok-pokok haluan negara tersebut yang akan disampaikan dalam sidang akhir masa jabatan MPR RI periode 2019-2024 untuk menjadi rekomendasi pembahasan dan putusan bagi MPR Republik Indonesia periode berikutnya. Insya Allah dengan adanya pokok-pokok haluan negara akan menghasilkan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis dan berkualitas, karena pokok-pokok haluan negara akan menjadi pokok panduan bagi seluruh penyelenggara negara. Dengan haluan negara sebagai kompas kita, Indonesia akan terus maju, menggapai bintang-bintang dan menyongsong hari esok dengan penuh keyakinan dan kebanggaan.
Saudara-saudara sekalian, Bapak Presiden yang saya hormati, sidang majelis dan dewan hadirin semua yang kami muliakan. Sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi utama MPR dalam rangka mengemban representasi rakyat dan bentuk dari penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, pimpinan MPR telah melaksanakan silaturahmi kebangsaan, melakukan dialog konstruktif kebangsaan kepada tokoh-tokoh nasional dan bapak bangsa guna memperoleh pandangan dan saran serta pertimbangan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Melalui kunjungan silaturahmi kebangsaan tersebut, pimpinan MPR telah menerima banyak aspirasi dan masukan yang sangat beragam dari tokoh-tokoh bangsa yang terdiri dari presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua MPR RI terdahulu, serta para ketua umum partai politik. Meskipun beragam, namun semuanya mengerucut pada beberapa kesepahaman. Yang pertama, bahwa untuk mewujudkan Indonesia maju, kita membutuhkan komitmen dan kontribusi kolektif dari segenap elemen bangsa untuk bahu-membahu bergotong royong bersama-sama membangun bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa untuk pembangunan nasional membutuhkan peta jalan atau roadmap dan visi jangka panjang yang tidak dibatasi oleh priorisasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, bahwa setelah 26 tahun era reformasi, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita. Seluruh rangkaian wewenang dan tugas yang diemban MPR adalah semata-mata dalam rangka merajut kembali keindonesiaan Indonesia yang semakin lama semakin pudar. Majelis berkeyakinan bahwa seluruh elemen bangsa, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan di tempat lain, memiliki pandangan yang sama bahwa kita semua bertanggung jawab untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih bermartabat. Dalam konteks inilah kita patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kiprah para pemimpin bangsa dari generasi ke generasi yang kami rangkum dalam rangkaian pantun. Bunga melati mekar berseri, warna putih harum mewangi, penghargaan untuk para pemimpin negeri, merah putih tetap tegak berdiri. Soekarno proklamator yang cerdas berani, Soeharto pembangunan dimulai, Habibie teknologi dibangun tinggi, Gus Dur pluralisme lestari, Megawati konstitusi tegak berdiri, SBY demokrasi yang murni, Jokowi infrastruktur terintegrasi, dan Prabowo legasi kebangsaan terpatri. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum kita mendengarkan laporan kerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan setelah tahun lalu sidang bersama DPR dan DPD dipimpin oleh Ketua DPD, maka pada sidang bersama DPR dan DPD tahun ini akan dipimpin oleh Ketua DPR. Selanjutnya, terakhir, sebagai ungkapan terima kasih dan harapan kami, izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dalam rangkaian pantun. Dari Solo ke Istana Negara lewat Tol Cipali, jangan lupa membawa serabi. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Langkahmu akan dilanjutkan Pak Prabowo dalam membangun negeri. Ini untuk Pak Prabowo. Terbang tinggi burung merpati, hinggap lama di pohon mahoni. Kami titip NKRI agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni. Kupu-kupu terbang kumbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohon beringin yang rindang.
Para calon menteri tak perlu bimbang. Berbaik-baiklah ke presiden sekarang dan yang akan datang. Burung merpati terbang di atas sawah. Purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah. Kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah. Demikianlah pidato pengantar sidang tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Fa innama al usri yusra. Innama al usri yusra. Sesungguhnya di dalam setiap kesempitan terdapat kelapangan, dan di dalam setiap persoalan selalu ada jalan keluar. Gaudere cum gaudentibus, plerecum plentibus. Bergembiralah bersama rakyat yang sedang bergembira. Menangislah bersama rakyat yang sedang menangis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani untuk memimpin sidang bersama DPR dan DPD. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang kami hormati Ibu Soraya, istri dari Bapak almarhum Hamzahas. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Dr. Suhartoyo. Yang kami hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Profesor Amzulian Rifai. Yang kami hormati para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para pimpinan lembaga negara. Dan yang kami hormati PLT Ketua Umum Partai Golongan Karya, Dr. Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kami hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Saiku. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Yang kami hormati para anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, yang mulia para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung,
para perwakilan teladan dari seluruh Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Pada awal tahun ini, kita bangsa dan negara Indonesia telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pelaksanaan pemilu bagi rakyat adalah pesta demokrasi. Rakyat dianggap menjadi penting. Rakyat diundang oleh setiap calon. Ada yang menyediakan hiburan, ada yang menyediakan konsumsi, ada yang menyediakan oleh-oleh. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya. Berusaha tampil simpatik, foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok. Rumah makan, pohon-pohon jadi korban. Tiang listrik penuh dengan tempelan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat. Bagi yang berhasil dalam pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret pemilu tahun 2024. Haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua. Pemilu 2024 telah berakhir. Rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya. Rakyat telah menilai dan memilih. Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya. Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas apa yang diketahui dan dipahaminya. Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali. Bahkan sebelum era reformasi, pemilu juga sudah dilaksanakan dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil? Silakan dijawab. Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih, akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menang kalah selalu ada dalam pemilu, karenanya kita dituntut untuk memiliki etika politik, siap kalah dan siap menang. Siap bertanding dan siap juga untuk bersanding. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilu seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, sehingga berlagu adagium suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan,
Dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa. Rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Hakikat demokrasi adalah memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya. Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Konstitusi kita telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip check and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara, sehingga politik berbangsa dan bernegara dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai yang beradab, bermartabat, beretika, sehingga perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban. Suatu prinsip yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, yaitu bahwa demokrasi kita adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, akan tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all. Seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, untuk menjalankan praktek politik kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan. Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu. Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial, baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya, yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Mewujudkan demokrasi yang sejati bukanlah jalan yang mudah, karena itu jalan yang sulit dilalui. Bukan saja kita terhenti sejenak, tetapi kita tidak boleh mundur karena tujuan kita mulia, tujuan sejak negara ini didirikan, yaitu Indonesia untuk semua yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, dalam praktek berdemokrasi di Indonesia saat ini berkembang juga demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi wacana atau demokrasi berwacana. Media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam demokrasi wacana, membangun opini dan persepsi. Melalui media sosial,
dapat diciptakan berbagai persepsi. Persepsi mengangkat citra seseorang, persepsi yang merendahkan seseorang. Bahkan orang yang baik dapat dipersepsikan menjadi orang yang jahat. Begitu juga sebaliknya, orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik. Orang yang salah menjadi orang yang benar. Orang yang benar menjadi orang yang salah. Demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga negara yang lain sama pentingnya. Hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara yang lainnya. Oleh karena itu, peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara. Hak mendapatkan rasa aman bagi semua warga negara. Hak untuk hidup tentram yang sama bagi semua warga negara. Peran negara adalah untuk menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Berdialektika dalam demokrasi wacana mensyaratkan para pihak yang berdialektika memiliki kualitas informasi dan pengetahuan yang berimbang. Tanpa syarat ini, maka dialektika tidak berjalan. Brainstorming menjadi brainwashing. Dalam jangka menengah panjang terjadi pengendalian persepsi. Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin membutuhkan kehadiran negara. Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial, no viral, no justice. Menjadi tanggung jawab bagi kita bersama, lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, pemerintah pusat dan daerah, MA, MK, TNI, Polri, untuk menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran negara. Kehadiran negara jangan menunggu viral for justice. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, besok 17 Agustus 2024 adalah 79 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 79 tahun kita menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia berarti kita bertekad dan bekerja untuk memiliki suatu bangsa dan negara yang berkarakter Indonesia. Sudah 79 tahun bangsa dan negara ini membangun di berbagai bidang, politik, hankam, sosial, ekonomi, budaya, religi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kita selayaknya berterima kasih atas upaya setiap pemerintahan untuk membangun Indonesia dan mengatasi tantangan di setiap zamannya. Karenanya kami ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akan segera berakhir masa tugasnya atas upaya dan kerjanya selama 10 tahun ini dalam membangun Indonesia. Kita tentu tidak dapat hanya fokus pada hal-hal yang telah berhasil dicapai, maupun hanya fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai. Fokus pada hal-hal yang telah dicapai mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melanjutkan. Fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan. Jadi, di antara yang akan melanjutkan dan yang akan melakukan perubahan atau penyempurnaan masih terdapat pengaruh utamaan yang lain, yaitu progresif, yang berarti maju berkembang dan berkembang untuk maju. Maju berarti menjadi berkualitas, berkembang berarti menjadi inklusif. Pembangunan yang berkualitas
ditandai dengan kehidupan rakyat yang semakin makmur, sejahtera, mudah dalam berbagai urusan. Negara hadir untuk berpihak kepada rakyat. Pembangunan yang inklusif ditandai dengan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Petani, nelayan, buruh, rakyat kecil, guru, PNS, swasta, dan lain sebagainya. Semua dapat berpartisipasi dan menikmati kesejahteraan, termasuk juga kaum perempuan. Pembangunan yang inklusif juga memberikan ruang bagi perempuan dalam pembangunan. Keikutsertaan perempuan bukanlah sebagai bentuk afirmatif, akan tetapi sebagai bentuk kesadaran kita bersama bahwa peran laki-laki dan perempuan setara kedudukannya dalam membangun bangsa dan negara. Saat ini masih banyak ditemukan cara pikir yang seperti ini. The happiness of man is I will. The happiness of woman is he wills. Seolah-olah hanya ada his story, tidak ada her story. Cara pikir dan cara sikap yang seperti inilah yang harus dirubah. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukan didasarkan karena kebencian pada kaum laki-laki. Akan tetapi atas kesadaran bahwa harkat dan martabat manusia sama, baik laki-laki maupun perempuan, baik kulit putih maupun kulit hitam, baik rambut lurus maupun rambut keriting, harkat dan martabat manusia adalah sama. Kesetaraan perempuan dan laki-laki tetap mengakui dan menghormati kodrat masing-masing. Tidak mungkin atas nama kesetaraan perempuan menggunakan pakaian laki-laki dan laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Apa jadinya kalau laki-laki yang hadir di sini menggunakan pakaian perempuan demi kesetaraan? Kesetaraan tetap mengakui kodrat yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju, sejahtera, berkarya, berprestasi, dan hak yang sama dalam pekerjaan serta jabatan-jabatan publik. Ayo perempuan Indonesia, tunjukkan bahwa kita adalah perempuan-perempuan hebat. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, pembangunan nasional ke depan memiliki sejumlah agenda strategis. Kita perlu mempersiapkan dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia yang siap menghadapi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, persaingan global, ekonomi digital, ekonomi disruptif, generasi muda yang terus bertumbuh dengan karakternya. Sumber daya manusia Indonesia yang tangguh akan menjadi penggerak kemajuan Indonesia. Ke depan, kita juga harus memiliki pilar perekonomian nasional yang semakin kuat. Hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral, hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif.
Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan. Pemerataan pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan. Politik anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun. Tidak akan ada kemajuan Indonesia tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif. Kita juga harus melakukan pembangunan karakter bangsa, nation and character building. Dengan nation dan karakter building, maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa yang memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, dan memberikan kesanggupan untuk mandiri. Agenda strategis ke depan lainnya adalah pembangunan ibu kota Nusantara. Keberhasilan pembangunan ibu kota Nusantara selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, dukungan investasi, juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa untuk dapat selaras dalam memaknai ibu kota negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia ke depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional. Saatnya diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta kepemimpinan birokrasi yang handal agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya dibicarakan. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, kerja untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan adalah menjadi tugas seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, laki-laki dan perempuan, semua generasi, generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, generasi Z, pokoknya seluruh rakyat Indonesia. Kerja bersama ini seperti meletakkan satu persatu batu peradaban bangunan Indonesia sehingga menjadi rumah Indonesia yang kokoh, tentram dan sentosa. Batu peradaban tersebut direkatkan oleh kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat. Tanpa perekat yang kuat, maka susunan batu rumah Indonesia akan mudah roboh dan hancur. Kita membutuhkan perekat yang kuat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, kita adalah bangsa dan negara yang terdiri atas berbagai suku, kepercayaan, agama, bahasa, budaya, mendiami di 17.000 berbagai pulau Nusantara dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dengan keragamannya. Lihat saja keragaman budaya daerah dalam memberikan salam yang penuh dengan kearifan lokal. Suku Batak, Horas. Suku Lampung Komering, Tabik pun. Suku Jawa, Rahayu. Suku Sunda, Sampurasun. Suku Dayak, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Suku Bugis Makassar, Salama kita pada Salama. Suku Minahasa, Tabea. Minang, Baakaba. Bali, Om Swastiastu. Papua, Naragerotelo. Dan seterusnya, begitu banyaknya kearifan budaya daerah, keragaman yang tidak mungkin kita hilangkan. Keragaman adalah kekayaan budaya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kedepan kita harus tetap mawas diri. Pengalaman banyak negara yang gagal merajut persatuan dan kesatuan bangsanya adalah karena masalah politik, masalah krisis ekonomi, masalah keadilan, masalah krisis kepercayaan rakyat. Indonesia
dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, berbineka tunggal ika dalam begitu banyak keragaman. Hanya kita memiliki Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 37 provinsi dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 508 kabupaten kota. Kita semua berkomitmen bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada bulan Februari 2024 yang lalu, baik yang manis maupun yang pahit, apalagi getir, menjadi bahan introspeksi dan pelajaran penuh hikmah bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Yang sudah baik mari kita pertahankan, yang masih kurang baik terutama yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi tentu harus kita perbaiki. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, besok saat matahari terbit bersinar terang, tanda buana membuka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, mewujudkan Indonesia yang sejatinya merdeka, membutuhkan perjuangan, gotong royong, kerja bersama seluruh anak bangsa. Boleh saja kita berbeda pandangan politik, berbeda partai politik, apalagi berbeda apa yang disuka dan yang tidak disuka. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa ada yang lebih penting dari semua perbedaan-perbedaan tersebut, yaitu adalah bagaimana kita dapat merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Kita tidak pernah tahu takdir bangsa dan negara Indonesia. Kita hanya dapat berusaha dan berjuang sampai takdir mengungkapkan dirinya. Kita juga tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai. Yang terpenting adalah kita harus memulai untuk menjadikan Indonesia luar biasa. Selamat ulang tahun yang ke-79, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat, kini tiba saatnya kami mempersilahkan Saudara Presiden untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta
Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksima TNI, Kapolri, dan Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Tahun ini genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan genap 5 tahun Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air semua adalah sumber kekuatan saya. Dan hari ini 16 Agustus 2024 di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru,
6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Inflasi juga terkendali di kisaran 2–3%, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Dan tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. 361 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. 225 triliun rupiah anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di sisi lain kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah bahkan terus maju untuk melangkah. Dimulai dari nikel, boksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.
Alhamdulillah sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, boksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari 158 triliun rupiah selama 8 tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semuanya itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur untuk pertama kalinya kita memiliki INA Digital, sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99% di tahun 2024 tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus kita tingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini. Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat dan bermanfaat maksimal untuk rakyat. Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal. Sebagai upaya untuk menderegulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga sudah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI, yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan pokok-pokok haluan negara, dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa. DPR RI yang telah menjalankan fungsi legislasi,
menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan dan menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. DPD RI yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan. Begitu juga dengan BPK RI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara, serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum internasional. MKRI yang telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian undang-undang dan mengadili sengketa pemilu, serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restoratif justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan. Dan Komisi Yudisial RI yang telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto,
tahun depan insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang kami muliakan, terima kasih kepada Saudara Presiden Republik Indonesia yang telah menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan lagu-lagu daerah oleh Orkestra Simponi Praditya Wiratama Universitas Pertahanan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Orkestra Simponi Praditya Wiratama Universitas Pertahanan yang telah mempersembahkan lagu-lagu daerah. Selanjutnya untuk mengakhiri sidang pada pagi hari ini kami mempersilahkan Imam Besar Masjid Istiqlal, Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melaksanakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 serta sidang RAPBN tahun 2025. Tiada lain harapan kami semua kecuali Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami. Semoga momen sidang tahunan kali ini menghasilkan berbagai pikiran cemerlang yang bermuara pada terwujudnya harapan dan cita-cita luhur bangsa kami. Allah mandur ilaina bi'aini rahmatik wa ra'fatik. Ya Rabbana wa ya Maulana laisa lana rabbun siwaka fanada'u. Wa la ilaha ghairuka fanarjuh. Allahumma ati kulla wahidin minna fi hadhihi sa'ah su'lahu wa ballighu ghayata fa innahu la yamkinuha illa anta wa la tumakkil qulubana li hadin wa la li syai'in siwaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan-Mu yang penuh cinta dan kasih sayang. Ya Allah, kami tidak memiliki Tuhan selain hanya Engkau. Tempat kami memohon doa dan pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan setiap hamba-Mu yang hadir di sini atau yang mengikuti acara ini. Semua permohonan kami adalah kebutuhan hidup kami. Tidak ada yang mampu melakukan semua itu kecuali hanya Engkau. Jangan Engkau biarkan hati kami dimiliki oleh siapapun atau apapun selain hanya Engkau. Allah mansur ibadakal mutlumina wal mustad'afina fil ard fi kulli zaman wa makan, musliman aw ghair muslim, sahibadinin aw ghair sahibidin. Allahumma innahum ibaduk wa innaka
adatna alla tarud lil madlumin. Allahumma la tukhrijna min hadzal makani illa bidambin maghfur wa amalin maqbul wa du'ain maqbul wa alif ala mahabbatika qulubana wa wahhid suhufana wa yassir umurana wa ashrah sudurana wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah ya hafidhal ardi was sama. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdalimi dan yang lemah di muka bumi ini, baik yang muslim maupun non-muslim, yang taat beragama maupun yang tidak, karena sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, hamba ciptaan-Mu juga, dan Engkau telah janjikan tidak akan menolak doa siapapun hamba-Mu yang terdalimi. Ya Allah, kiranya Engkau tidak mengizinkan kami meninggalkan tempat ini sebelum Engkau mengampuni semua dosa kami, sebelum Engkau menerima amal perbuatan kami, dan sebelum Engkau kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam kecintaan hanya untuk-Mu. Rapatkan barisan kami, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami, dan kabulkan hajat-hajat kami dalam urusan agama, dunia dan akhirat kami. Wahai Tuhan yang Maha Pemelihara bumi, langit dan alam semesta. Allahumma ya Rabbi fadl al-sitana minal ghibah wa ayunana minal khiyanah wa naqi qulubana minal ghilli wal hiqd wa ba'athna ilaika yawmal qiyamah biqulubin salimatin wa nafsin mutmainnah. Allahumma kfina syarra khalqika wa syarra kalamihim wa fatna min ghibatihim wa namimatihim wa na'udzu bika minan nifaq wa min syarril munafiqina wa min syarri dzil wajhaini wa man yudhhiru lana hubbuhu wa fi batini. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhurun waghfir lahum ala ma la ya'lamun wa la tu'akhidna bima yaquluna wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah lisan kami dari ghibah dan syirik. Pelihara mata kami untuk tidak berkhianat. Bersihkan hati kami dari dengki dan iri hati, dan bangkitkan kami di akhirat kelak dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Ya Allah, lindungi kami dari kejahatan hamba-Mu. Selamatkan kami dari isu dan komentar negatif. Hindarkan kami dari fitnah dan adu domba yang mereka sebarkan. Hanya kepadamu lah tempat kami berlindung. Ya Allah, jadikanlah kami lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ampuni kami jika kritikan mereka benar. Ampuni mereka jika kritikannya tidak berdasar. Ampuni mereka atas apa yang mereka tidak ketahui tentang kami. Jangan hukum kami atas apa yang mereka sangkakan. Dan selamatkan kami dari kejahatan hamba-hamba-Mu yang berbuat zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangsa kami sedang berada dalam masa transisi. Sebentar lagi kami akan dipimpin oleh pemimpin legislatif dan pemimpin eksekutif yang baru. Sebentar lagi juga kami akan menempati ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Kami betul-betul memohon agar Engkau selalu hadir mendampingi kami dalam setiap proses transformasi yang dilakukan bangsa kami, agar negeri kami kelak betul-betul menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaluh jinawi tota tantrum kartara harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana wa ya Maulana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal yang telah membacakan doa. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa kita bersama. Amin. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI
tahun 2024 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin peserta sidang atas semua perhatian yang telah diberikan sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Izinkan kami menutup sidang ini dengan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI meninggalkan ruang rapat paripurna. MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD RI yang tadi sama-sama telah kita saksikan dibuka oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan juga kita mendengarkan pidato dari Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI ya Anggun ya. Betul sekali Dadi, dan di sini ada banyak sekali headline-headline yang sepertinya menarik untuk dibahas. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Puan Maharani terkait dengan keaktifan wanita di Indonesia ini juga berperan penting. Betul, banyak banget tadi yang dibahas ya Anggun ya. Kalau kita lihat capaian-capaian Bapak Joko Widodo di pemerintahan baik bersama dengan Bapak Yusuf Kalla dan juga Bapak Kiai Haji Maruf Amin. Ini sudah banyak yang memberikan dampak tentunya kepada masyarakat. Mulai bagaimana tadi Pak Jokowi menyinggung pembentukan dari smelter dan juga angka stunting yang turun, tadi juga prestasi-prestasi yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun pastinya masih banyak hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi di periode-periode selanjutnya nih oleh Presiden terpilih selanjutnya. Betul sekali. Apa yang sudah dicapai untuk dipertahankan dan mungkin harus ada upgrade untuk menjadi ke arah lebih baik. Tidak harus berpuas diri ya. Selama 10 tahun ini walaupun sudah banyak memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, tentunya masih bisa dicari
cara untuk bisa mengupgrade kembali apa Nah yang ini sudah dicapai. Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin akan segera meninggalkan. Ya ini memang prosesi yang biasa dilakukan ya, Kawasan bersalam-salaman ya parlemen, betul. sebelum keluar dari gedung atau ruang sidang paripurna ini. Ini kalau kita sambil ngobrol-ngobrol mungkin Anggun boleh ya, ini kita lihat bersama dengan anggota DPR RI yang hadir juga di sini, Pak Jokowi melakukan sesi salam-salaman sembari difoto, kita lihat. Ajudannya ganteng ya. Itu yang bikin kamu salah fokus dari tadi Iya, ya. Mas Jawa. Mas Jawa dan kakak-kakak kalau dari Bugis itu panggilannya apa ya? Apa? Itu aku nggak tahu itu panggilannya apa. Tapi tadi pakaian dari Jawa dan juga Bugis Makassar katanya nih. Iya betul. Sulawesi Selatan. Tapi memang setiap tahun ini selalu didampingin dengan orang ganteng. Saya Selalu senang. didampingin. Itu Makanya yang di setiap 16 perempuan Agustus karena senang. kayaknya memang nonton itu salah satunya adalah pengen ini ya. Pengen lihat sosok ajudan-ajudan ganteng di belakang Pak Presiden ya. Baik, dan ini masih berlangsung prosesi salam-salaman dan mengingat ini ada bahwa pidato terakhir di masa periode Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Sungguh sangat ini ya, tadi kalau kita lihat Pak Jokowi agak sedikit berkaca-kaca matanya ya. Beberapa kali ya kita Sedih melihat gitu, ya. setelah 10 tahun mengabdikan beliau, ini akhirnya beliau harus menyudahi jabatannya di 2 periode. Dan kita doakan Presiden Joko Widodo sehat selalu ya, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambil nanya-nanya sama narasumber kali Gun ya, sama narasumber yang masih setia nemenin kita, Mbak Shirley di sini. Tadi Mbak Shirley, ya kita udah dengerin lah ya bagaimana pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Banyak capaian-capaian yang telah disampaikan beliau kepada DPR, MPR dan juga DPD yang hadir. Ini banyak sekali juga tentunya capaian-capaian yang memang bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Dan juga mungkin ada yang mungkin hanya segelintir masyarakat juga yang masih bisa merasakannya. Nah kalau Mbak Shirley sendiri melihat sebagai seorang influencer yang memang perhatian sekali terhadap kondisi politik dan juga pemerintahan di Indonesia ini seperti apa melihatnya? 10 tahun Bapak Jokowi memimpin. Ya kalau Shirley ngelihatnya yang baik tentu kita apresiasi, Shirley sepakat. Tapi yang belum tercapai tentu kita evaluasi. Itu tanda bahwa kita masyarakat cinta pada negeri ini dan ingin agar Indonesia ini terus maju hingga pada akhirnya nanti sampai ke Indonesia emas tadi. Nah, ada satu poin tadi yang menarik yang di-highlight oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu ini adalah masa-masa transisi. Yang ketika bicara masa transisi, maka 2 poinnya. Pertama adalah semoga masa-masa transisi ini aman. Dan yang kedua adalah Indonesia ini dari awal berdiri 79 tahun yang lalu, nafas kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam rangkaian pidato tadi kita disebutkan ada perbedaan bahasa, budaya, keyakinan, bahkan perbedaan pandangan politik tadi. Nah, semoga masa-masa transisi ini bisa sama-sama kita lewati dengan baik. Tentu pro kontra akan ada, tapi semoga itu tidak mengurangi harapan-harapan kita kepada Pak Presiden Jokowi yang sudah 10 tahun ini menjabat, yang akan segera selesai, dan kepada Bapak Presiden yang kurang lebih 2 bulan lagi akan dilantik. Kita mendoakan agar beliau bisa bukan hanya sehat tapi mampu menunaikan janji-janjinya. Dimulai dari apa? Dimulai dari nanti memilih para menteri, tangan-tangan beliau sesuai dengan kapasitas dan itu juga yang hal kita profesionalitas. tunggu-tunggu ya. Benar. Kenapa? Karena menurut saya itu akan merepresentasikan semua janji-janji beliau atau program kerja beliau nanti di 5 tahun ke depan. Dan program kerjanya kan harus diakui ada yang sesuai dengan yang tadi disampaikan. Salah satunya adalah stunting itu sendiri. Benar nggak Mas? Mbak melihatnya seperti apa? Apakah stunting memang tadi kan dibilang tuh 30 sekian persen hingga menjadi 21% ya? Dan apakah memang sesignifikan itu Mbak? Apakah dampak memang di masyarakat angka stunting itu turun sejauh itu? Karena kalau kita lihat sekarang banyak juga orang yang masih kekurangan gizi nih kayaknya betul ya? Betul sekali. kalau memang datanya demikian, maka tentu kita apresiasi. Nah, poin selanjutnya adalah sekaligus mungkin harapan ya Mas, bahwa semoga ini merepresentasikan kemerataan. Jadi bukan hanya di satu wilayah atau 2 wilayah tertentu, tapi semoga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan sampai ke daerah 3T itu ya? Bahkan termasuk yang 3T itu juga merasakan. Jadi mulai dari gizi, pendidikan, kesehatan, hal-hal yang sifatnya menjadi kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita itu terpenuhi. Kenapa demikian? Karena itu menjadi salah satu program unggulan Pak Presiden selanjutnya. Dan otomatis kita semua berharap
agar itu tepat sasaran dan dalam proses pelaksanaannya nanti secara teknis itu sesuai dengan yang diharapkan. Bicara soal presiden terpilih, ini digambar kita ya di dalam gedung sidang. Ini sepertinya Pak Prabowo Subianto ini melekat juga ya dengan Pak Jokowi. Betul. Ini mengingat berarti Masih- kedekatannya juga luar biasa. Betul. Untuk bisa memberikan tongkat estafetnya agar semua yang sedang harus dilanjutkan, sedang berproses ini bisa terus untuk dilanjutkan. Tapi kalau melihat dari kaca masyarakat umum nih ya, Kak Shirley, soal bagaimana nanti program-program yang sedang berlanjut ini harus berlanjut ataukah memungkinkan untuk bisa ada yang dipilih kembali? Karena kan kita melihat juga ya bahwa ada yang tepat sasaran, ada yang tidak. Tidak tepat Kak Shirley sasaran, melihat itu seperti apa? Ya tentu itu adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo ya selaku presiden terpilih. Tapi justru harapan kami, harapan kita semua justru sebagai publik, sebagai generasi muda, sebagai masyarakat, agar apa yang dijanjikan saat kampanye kemarin, maka itulah yang menjadi program prioritas. Nggak ada program atau program-program yang sifatnya tidak prioritas atau tiba-tiba atau muncul di tengah-tengah yang sebetulnya itu tidak menjawab kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, harapan kita. Sehingga kalau ditanya nanti akan ada yang dipilih, ada yang menjadi prioritas, ya tentu itu menjadi hak prerogatif presiden terpilih beserta jajarannya nanti. Tapi justru harapan kita adalah semoga fokusnya justru adalah pada janji-janji kampanyenya kemarin. Bukan pada program-program baru yang muncul nanti di tengah jalan. Di luar dari kesepakatan Di luar dari ketika memilih ya. kesepakatan. Wah, Betul. ya benar juga. Nah, ini kalau tadi kan kalau kita kembali dulu nih sebentar nih ke layar deh Anggun, kita lihat dan juga Mbak Shirley. Ini sebentar lagi Presiden Joko Widodo sudah mau keluar nih dari ruangan sidang paripurna, tapi memang sepertinya memang agak sulit ya. Pak Jokowi ini kan mungkin masa jabatan terakhirnya nih, tahun terakhirnya ya, yang menghadiri sidang tahunan MPR sebagai presiden yang menjabat nih, karena mungkin tahun depan sudah sebagai presiden terdahulu, seperti presiden-presiden yang lain terdahulu tadi ya, yang juga hadir. Ini tentunya menjadi momentum yang sangat langka nih untuk berfoto bersama dengan Pak Jokowi. Makanya nih kita banyak sekali anggota DPR juga atau DPD nih antri buat berfoto dengan Bapak Presiden. Sepertinya sangat dikejar ya, ini sedang jadi ininya artis utamanya. Ya, ini Nah, juga kita lihat nih Ibu Iriana dan juga Ibu Wakil Presiden bersama dengan Ibu Krisdayanti kayaknya. Krisdayanti. Betul. Ya, meninggalkan ruang sidang. Tadi kita belum sebutin sih Anggun kalau pakaian dari Pak Kiai Haji Ma'ruf ini pakaian adat asal Palembang rupanya, Sumatera Selatan. Melayu tapi Sumatera Selatan, karena Melayu ini kan banyak nih ya. Aku juga pakai Melayu hari ini. Dari mana? Ini yang dari Riau. Dari Riau? Yes. Coba tanya Anggun dari mana? Kalau Anggun dari mana? Ini dari Jawa. Dari Jawa. Jadi gadis Agak keretak. mirip ini ya film ya. Iya, Mirip-mirip gadis baju keretak film tapi ya. yang ini pijet. Maka pijet keretak. namanya keretak pijet ya. Oke. Baik. Dan Ini ini kita sudah masih menyaksikannya dan masih menunggu dan menanti karena memang sesaat lagi Presiden Joko Widodo akan kembali ke istana untuk melaksanakan istirahat Ibadah. juga sholat Jumat karena ini memang merupakan hari Jumat ya untuk Betul. bisa ibadah Jumat bagi yang Muslim. Dan tentunya setelah ini nanti kita masih akan berbincang-bincang dengan narasumber dan nanti setelah pukul 2 siang Anggun ya, nanti akan ya, ada Presiden Joko Widodo juga akan Presiden kembali Joko- lagi ke akan kembali lagi. kawasan parlemen untuk melanjutkan sidang. Ya, Dan- sidang paripurna ya, nanti Betul. akan pembacaan nota keuangan RAPBN tahun 2025 bersama DPR dan juga DPD. Ruang sidang sudah nampak kosong dan ini jika kita melihat memang ini Nah, adalah kita mas- momen terakhir bagi beberapa anggota dewan juga karena nanti di periode berikutnya akan ada banyak sekali wajah baru. Yes. Kak Shirley, nah melihat bahwa nanti kita akan bertemu dengan parlemen-parlemen baru. Ini bagaimana nih harapan juga melihat visi ke depannya? Kalau saya lihat tetap sama, nafasnya masih optimis, apalagi ada banyak wajah baru, wajah muda, Ya. dan saat kita bicara muda otomatis kita bicara tentang optimisme. Ada